Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Insya Allah kita akan mendapatkan nikmat yang dilipat gandakan karena syukur kita kepada Allah. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur Allah tambah nikmatnya, dan ketika kita tidak bersyukur Allah berikan azab. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillah. Walaupun hujan lebat, kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa ini semuanya ketentuannya, dan kalaupun terjadi bencana kita pun harus bersabar atas apa yang menimpa pada kita semuanya. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Kepala Bapeda Pak Afridi Laudin, Kepala Biro Binsos Pak Saril, dan seluruh jajaran dari Bapeda dan Binsos dan pemirsa Perang TV yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tausiah mengenai anak soleh. Jadi Bapak Ibu, saya rasa yang hadir di sini sudah berkeluarga semua dan juga sudah punya anak, insya Allah, alhamdulillah. Tapi ada juga mungkin yang berkeluarga tapi belum punya anak. Tapi kalau dari segi jumlah tentu tidak sebanyak yang keluarga yang punya anak. Sekarang kita melihat beberapa ayat-ayat Allah dan hadis Nabi tentang anak soleh. Pertama, kaitan dengan anak dan keluarga. Anak dan keluarga itu Bapak Ibu di satu sisi membuat bahagia kita orang tua. Coba lihat bagaimana bahagianya orang tua punya anak. Bagaimana ceria dan senangnya orang tua dengan anaknya. Tertawa, bergembira, kemudian bercanda, bergurau. Itulah kebahagiaan. Enggak ketemu, rindu mau ketemu. Sudah ketemu, bukan main senangnya. Begitulah contoh Allah berikan kebahagiaan dalam keluarga. Yang tidak hanya bahagia karena ada suami atau istri, tapi juga Allah berikan keturunan. Ya, suatu zuinat, ya. Dan keturunan-keturunan inilah yang juga kita sebut dengan anak yang insya Allah menyejukkan mata, qurratul a'yun, menyejukkan mata, membuat kita bahagia. Ayat yang mungkin sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang menggambarkan kebahagiaan keluarga, lengkap suami istri dan anak ada di dalamnya, yaitu keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Bapak Ibu yang lain, kita harus pahami juga bahwa anak itu adalah amanah berupa titipan dari Allah. Allah menitipkan punyanya, miliknya kepada kita melalui proses biologis. Bertemu sperma ovum, jadi zigot, akhirnya tumbuh berproses, 9 bulan kurang lebih dalam rahim ibu, lahir menjadi anak yang kemudian amanah itu kita laksanakan sebagai orang tua.
kullu mauludin yuladu alal fitrah wa bawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Amanah satu yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi adalah kita menjaga keislaman anak-anak kita, menjaga fitrahnya anak-anak kita. Semoga dia menjadi anak soleh, yang cerdas, yang sehat, yang kuat, yang pandai, yang bermanfaat, yang santun, yang menghormati orang tua, tentu yang rajin ibadah, yang semuanya nanti menjadi investasi kita kalau sudah meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, dari dua hal tadi yang membuat kita bahagia adalah keluarga, ada anak di dalamnya, dan kemudian kita punya anak itu adalah amanah. Kemudian Bapak Ibu, secara kemanusiaan, kita ini manusia ingin punya keturunan, itu pun adalah kebutuhan, dan sekaligus juga di sana ada kebahagiaan, ada keturunan. Tentu kita bisa bayangkan ada takdir yang menimpa seseorang tidak punya keturunan. Mudah-mudahan dia bisa mencari kebahagiaan selain dari kebahagiaan anak yang dia tidak punya. Insya Allah, Allah tetap berikan kebahagiaan. Tapi bagi yang punya anak, bukan main. Anak itu bisa menjadi tempat tumpahan kebahagiaan, curahan, kesenangan, dan juga limpahan kebahagiaan kepada anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya anak soleh buat kita. Secara kemanusiaan, kita manusia akan sampai saatnya menjadi tua. Ketika tua menjadi orang tak berdaya. Dan ketika sudah tua pun kita tak mampu apa-apa. Bahkan mungkin bisa jadi kita hanya terbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda. Siapa lagi kalau bukan anak kita yang membantu, yang menolong dan mendoakan. Orang lain tidak mungkin. Orang lain itu punya urusannya sendiri. Bukan amanahnya, bukan tanggung jawabnya, bukan tugasnya. Kalaupun membantu, itu sifat kemanusiaan, saling bantu membantu. Sekali cukui, dua kali cukui, tiga kali lebih. Tapi kebutuhan orang tua yang sudah tua, 24 jam, enggak mungkin orang lain. Kita yang menjadi anak yang membantu, itu kalau sudah tua. Tapi sebelum tua pun, berapa banyak urusan yang perlu dibantu oleh orang tua yang tidak bisa di outsourcing kepada orang lain. Baik ke rumah sakit, saya mantaan. Oh, awak outsourcingnya sopir, antarlah orang gak eko aja. Astagfirullah. Tiba sopir mantan, yo nyuantan, egang-egang tangannya. Orang gaya awak tuh. Mau ngomel-ngomel, menunggu sebentar. Ala lambolu nunggu mah aja. Anak mau orang gawe KPKWC minta antan apa seorang salah aja. Sopir orang lain belum tentu ikhlas. Coba Bapak Ibu, kita akan mengalami situasi seperti itu pasti. Tiba saatnya awasaki tidak mungkin sehat tahu bantu iko. Tiba saatnya tua tidak mungkin muda seperti ini terus. Tiba saja kita punya kesempitan waktu, tidak lapang seperti ini terus. Dan semuanya itu ada yang perlu membantu. Yang membantu orang lain biasa, tapi yang luar biasa, yang bersifat kekeluargaan, emosional, privasi, pribadi, harus anak kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Oh, suster bisa membantu kita, iya, orang lain. Bahkan ada cerita supaya tidak mengadu anak kau, supaya mengadu orang tua kau yang nyu jago jo perawat, anyu lagi ube lalo. Biar suster kau sanang dapat lalonyo. Lama-lama kebanyakan ube lalo. Ndak ibu hati awak, orang tua bituan atau anak kita yang di outsourcing pula kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu lengkap agama kita.
Menjadikan anak itu bagian dari keluarga yang harus kita laksanakan amanah dan tanggung jawab. Jangan membueknya sanang, ala jadi nyepelapeh, nyepadian, nyebiarkan. Yang kemudian anak ko apo-aponyo terserahnya seorang. Ketika nanti baru taraso bahasa dianya, kecewanya dan susahnya, dekano awak tidak mendapatkan anak soleh. Le punya anak lain tapi tidak anak soleh. Nauzubillah anak durhako. Sia yang salah awak orang tua. Tidak anak yang salah. Bak orang tua yang salah. Karena anak itu awak yang melahirkan. Awak yang membesarkan. Anak dari tidak tahu menjadi tahu. Sia yang bagi tahu awak orang tua lingkungan. Kalau tahunya yang awak agi ke anak yang tidak batua, jadilah anak tidak batua. Taunya anak kau diagito yang batua, jadi anakku batua. Contoh, orang tua ibu bacari-cari, akhirnya anak tahu aduk atau bacari, inyu ikut pulo, asia yang salah ketika anak bacari. Orang tua baduto, sengaja ataupun tidak, anak mendengar, anak mencalia, tahu bantu iko, inyu ikut pulo baduto, ketika anak kau baduto, saya yang salah. Anda pulang terlambat, kecak anakku ada belajar tambahan, kironya main-main, baduto, asa yang majan, kalau ndak awak. Kemudian orang tua cerewet, inya, bijak, mungkin tuh ndak masalah. Tapi sebagai contoh, anak pun ikut pulo, jadi nyinyi dan bijak pulo. Saya yang magi tahu anak kau bantu itu orang tua dan lingkungan awak. Nah, oleh karena Bapak Ibu, kita yang mencetak, kita yang membentuk. Oleh karena itu dalam surah As-Saffat Allah berfirman, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Itu doa awak. Berarti ada harapan awak untuk minta pada Allah anak awak kau jadi anak yang soleh. Tapi tidak cukup dengan doa, harus kita siapkan estafeta generasi penerus. Seperti dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Itu doanya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria tahu Ibu, Bapak, ya, Zakaria alaihissalam yang lama tidak punya anak. Sampai sudah tua. Dia ingin mengharapkan generasi yang melanjutkan dakwahnya. Allah berfirman, "Wa inni khiftul mawaliya miwaroi wa kanatim ro'ati akiro fahabil min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi rodiya." Sungguhnya aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Allah seorang yang diridhoi. Robbi rodiya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh harapan orang tua hadirnya seorang anak yang meneruskan generasi dan keturunannya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ini juga adalah harapan dan kebutuhan orang tua. Tentu anaknya adalah anak yang soleh. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin waladin solihin yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalan manusia kecuali 3 hal. Di antaranya anak yang soleh yang mendoakan. 3 hal itu anak soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian infak jariah. Ya, 3. 1 di antaranya adalah anak soleh, yaitu ketika kita meninggal, kan putus semua amalan kita. Kan begitu Bapak Ibu. Awak meninggal kok masuk di kuburan, habis. Semua amalan habis. Urusan dunia habis.
kecuali yang masih basambuang, masih tarwih manarwih, indak putih-putih, anak soleh awak. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau awak punya bekal masuk ke akhirat sabila, kalau dari segi uang 1 juta rupiah misalnya, 1 juta rupiah ini ada kumpulan dari pahala-pahala dan ibadah awak, modal awak 1 juta, tapi awak masih punya tabungan anak awak yang solehko di dunia masih hidup, jo anak-anaknya, jo cucu awak mendoakan awak yang alam meninggal. Yang 1 juta rupiah tadi batambah tarwih mengalir. Tidak lama tuh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau anak aku durhako, naudzubillah, jangan mendoakan inyo seorang membuat masalah, bahkan berdosa kajadi. Rugi awak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka janganlah kita sia-siakan anak awak. Anak awak baka-baka tergantung awak. Mohon maaf Bapak Ibu, ambu mencari adu orang tua. Batamu ju ambu di restoran, batamu ambu di jalan, di airport, di sebelahnya adu anak gadihnya. Indak menutup aurat, kakinya nampak, rambutnya nampak, tangannya nampak. Indak adu sekete pun rasurisi. Dan bahkan bangga pula. Onde ambo yo ndak paham ambo. Apakah demikian akan menjadikan anak solehat? Mungkin dia punya akhlak yang baik, tapi tidak sempurna karena ada sebagian atau 1-2 perintah Allah dan Rasulnya tidak dijalankan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kajadi awak beku anak. Abadangalah sinetron yang banyak. Ambo kadang-kadang mencari sinetron tuh hanya sekedar untuk baikku kehidupan manusia orang. Dikano awan tidak pernah menjalani seperti itu. Antara anak jo mantu bacaka, laki jo bini konflik, kemudian saling memfitnah, saling merusak dan sebagainya. Itu ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan itu terjadi salah kita sendiri. Coba kalau semuanya didik kepada Quran. Ada lagi Pak Afriyadi, mohon maaf juga saya sampaikan. Awak bangga anak awak disekolahkan di sekolah-sekolah swasta yang di situ ndak ada maja Al-Qur'an, ndak ada maja agama Islam. Bangganya menyekolahkan anak ke situ. Anaknya masih TK, masih SD yang perlu pembentukan. Bahkan ada yang bagus tapi masuk ke sekolah negeri. Tapi negeri pun macam-macam. Ada negeri kok yang ada hafal Qur'annya, ada agamanya kuy, ada yang biasa-biasa saja. Hanya masukan ke tampai yang tidak ada agamanya. Baka jadi anak awak. Mendoakan awak ndak tahu ba cara berdoa. Menyolati awak meninggal ndak tahu ba cara menyolati. Ibadah pun ndak ngerti ndak paham. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, sia-sia punya anak. Karena anak itu akan menjadi lawan kita. Bahkan awak sakit di gara-gara anak awak seorang. Awak meninggal di karena stres, stroke, di karena akibat ulah anak awak yang nakal. Itulah kejadian kalau anak awak dan anak soleh. Bagaimana? Dari kecil anak kita harus dididik agama. Bahkan 1000 hari pertama program pemerintah itu juga adalah berdasarkan Quran. 9 bulan sekitarnya kita ibu-ibu hamil. 2 tahun dicukupkan untuk menyusui. Di total semuanya 1000 hari. Itu hari-hari critical period. Masa-masa kritis yang semuanya itu diperlukan untuk anak kita. Semoga anak kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kalau sudah baik disuruh, nah tolong ambilkan piring, iya bu. Coba anak soleh, bu ambil seorang salah bu, malih aku sudah lama lalu dan sebagainya. Astagfirullah. Awak kini lain masih muda, lain bisa ambil piring seorang. Tiko awak tua di baituan baa kiro-kiro. Tentu tidak mungkin. Siapa yang mengajarkan begitu? Kita sendiri. Salah siap, awak yang salah. Baku demikian, karena awak majam bantu itu. Ada dulu klien saya datang
bapak ibu mengadu kepada saya, anaknya sudah SMA enggak mau sembahyang. Kemudian ditanya, kenapa susah disuruh sembahyang dan amuah, ikut dan amuah. Ketika dalam wawancara baru ketahuan, bapak ibunya kok baru sembahyang 5 tahun terakhir. Sadar kudian, waktu anaknya ketek daknya aja sembahyang. Salah sia anak remaja kok ndak sembahyang, anak kok ndak namuah disuruh. Bapak ibunya lah yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak patuh kepada orang tua. Ditanya oleh, "Pak, kok anak ini udah sembahyang?" "Yuk Pak, dulu ambo yo udah sembahyang Pak." Lah cie. Yang kedua, ambo tanya, "Di mana kini?" "Ambo suruh berang. Ambo iko nanamuah, kece ibunya pun disuruh nanamuah, akhirnya lari Pak kini ko." Nah, apalagi sebabnya? Ditanya balik, "Iyo Pak, selama ko kandaknya awak penuhi. Minta A dagi A, minta B dagi B. Ketika anak-anak bantu itu tauri, ketika remaja minta motor di balian balangga, diambil motor oleh orang tua, ndak boleh le berang, bantu berangnya kabur dari rumah." Pertanyaannya, siapa yang mencontohkan? Siapa yang memberikan peluang kabur tersebut? Jawabannya orang tuanya. Ndak anak yang salah. Bakal ndak anak yang salah ke orang tua memanjakan anaknya. Memanjakan, semua minta diagia, semua minta diagia. Ketika minta diagia, minta ndak diagia. Ketika ndak diagia, berang. Bakal berang, dekano ndak tabiasa, ndak dapet. Siapa yang majar ke anak berang? Orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pula memanjakan anak. Yang mulia yang batu silakan, yang ndak boleh yang salah larang. Jangan dipadian taruh. Mulia, ndak mulia, tahu yang salah dipadian, akhirnya anak kita menjadi anak yang tidak soleh, gagal, akhirnya sia-sia. Ibarat nasi telah jadi bubur. Kalau ada anak awak di siko yang mungkin sudah remaja dewasa, tidak ada kata terlambat, didiklah anak kita dengan ibadah. Kalau tidak, coba kita mulai sekarang bulan Ramadan. Kalau sholat 5 waktu sehari ala selesai, insya Allah Bang Rajuan. Yang sunah-sunah terawih rasanya lain kerajuan. Akini ko baca Quran. Ambo, Bapak Ibu, di HP ambo ko ada grup keluarga. Setiap hari ada setoran baca Quran dan hafalan. Dari mulai ambo, istri, anak, menantu, cucu ikui. Iku alum baca langsung di WA. Ayo cepat setor. Nah, suruh baca Quran. Alhamdulillah. Lai ampian sadonya setor tiap hari. Awak didik untuk baca Quran terus tiap hari. Kalau ala baca Quran terus tiap hari Bapak Ibu aman. Anak pergi ke luar negara belajar, anak pergi merantau kuliah aman. Awak tinggalkan di Siko, awak anak di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Depok aman insyaallah. Baku aman, Al-Quran yang menjagonya. InsyaAllah awas suruh indah kalari kama pai, indah kaberang, tetap patuh. Inyo sama inyo pun adik beradik, kakak beradik, tetap akan baik. Itu kalau agama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Kitalah orang tua yang menjadikannya, dan tentunya ini semua kebaikan buat kita. Dan insya Allah kita pun dapat kebaikan dunia dan akhirat seperti kata Allah dan Rasulnya. Anak yang soleh adalah anak yang mendoakan kita nanti ketika kita pun sudah meninggal. Dan anak yang membantu ketika kita di dunia. Membantu dalam segala hal untuk kehidupan kita. Itulah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Selain amalan kita yang kita andalkan,
juga anak soleh kita andalkan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.